Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan dan pemirsa yang kami cintai, di kesempatan berbahagia ini kita akan bersama dalam koja kita, bekoja sambil bercerita. Jadi bekoja kita sambil bercerita. Perkenalkan, saya adalah Haji Jamaluddin. Pada kesempatan hari ini akan menjadi host dalam bercerita, bekoja bersama Ketua MKKS SMA Negeri Kota Lubuk Linggau, Bapak Agus Tunizar, Magister Pendidikan. Apa kabar Pak Agus Tunizar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, di hari ini kita bekoja sambil bercerita Pak. Ya. Santai kita. Mungkin kita akan membahas tentang pendidikan dan MKKS, bahwa Bapak sebagai Ketua MKKS yang notabene-nya adalah berkaitan dengan notabene masalah pendidikan yang ada khususnya di Kota Lubuk Linggau. Dan kami tahu bahwa banyak kegiatan-kegiatan pendidikan yang sudah Pak Agus bawa dalam MKKS, sehingga nama MKKS sudah, katakanlah, di Kota Lubuk Linggau sudah cukup dikenal. Mungkin kami persilakan dulu kepada Pak Agus untuk memperkenalkan diri, nanti baru kami membahas tentang pendidikan dalam konteks MKKS SMA Negeri Kota Lubuk Linggau. Terima kasih pada mungkin podcast Koja Kito punya SMK Negeri 1. Iya. Ini sudah apresiasi bagi kami, artinya ada semacam progres di SMK Negeri 1 ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Agus Tunizar, merangkap juga Ketua SMKKS sekaligus Kepala SMA Negeri 7 Linggau. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Agus sudah memperkenalkan diri, di samping Kepala SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau, juga sebagai Ketua MKKS. Mengawali pembahasan kita, mungkin kita akan bertanya mungkin Pak Agus, MKKS itu sendiri apa sih Pak Agus? Sementara kegiatan-kegiatan di MKKS itu apa Pak Agus? Ya, terima kasih kepada Pak Jamal. Jadi MKKS itu kepanjangan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi di sini SMA dan SMK terutama negeri itu dikoordinir oleh yang namanya MKKS. Kalau SMK itu dikoordinir oleh Kepala SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Kalau kebetulan SMA dikoordinir oleh saya sendiri, SMA Negeri Lubuk Linggau. Nah, dalam rangka itu kegiatan-kegiatan MKKS ini boleh dikatakan semacam perpanjangan tangan dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Yang selama ini mungkin di Provinsi Sumatera Selatan kita belum ada yang namanya UPT. Ini pelaksana teknis di daerah. Kalau daerah lain itu sudah ada Kacapdin atau UPTD. Nah, karena kita tidak ada, artinya MKKS inilah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan, ya diantaranya mungkin kita sharing atau kerjasama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum untuk mendirikan semacam pencerahan atau pengetahuan tentang tipikor tindak pidana korupsi. Karena kenapa kita ini dalam sekolah ini salah satunya itu mengelola dana BOS dan dana uang negara, perlu ada semacam pengetahuan untuk mengelola dana itu supaya jangan sampai ada nanti temuan-temuan oleh kesalahan-kesalahan yang boleh dikatakan karena tidak mengerti tadi. Ya, alhamdulillah sudah berjalan, kita kerjasama dengan APH, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pihak-pihak yang lain. Nah, kita yang lainnya kita juga sudah memberikan semacam bantuan kontribusi ke daerah-daerah bencana alam. Kemarin sudah kita ke daerah Muratara, ke Musirawas, bantuan-bantuan dalam bentuk sembako. Dan yang lainnya kita juga mungkin melaksanakan semacam kegiatan ke Provinsi Sumatera Selatan, karena kita ini di bawah naungan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nanti memang kita MKKS ini sering ke Palembang karena menjalankan tugas selaku perpanjangan tangan Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kegiatan-kegiatan mungkin yang dilaksanakan di Lubuk Linggau ini, yang mungkin salah satunya kegiatan-kegiatan yang ada di Lubuk Linggau, semacam kegiatan dari wanita, karena juga kita berkunjung ke daerah-daerah lain. Alhamdulillah IKKS SMA SMK Kota Lubuk Linggau alhamdulillah kompak dan mau bekerja sama
ya paling tidak ada semacam sinergitas antara SMA dan SMK. Karena kenapa, kalau kita ada semacam gap takutnya ada permasalahan dimanfaatkan oleh pihak luar. Mungkin itu sebagiannya. MKKS SMA ini kan mungkin secara struktural ada di MKKS Provinsi Sumatera Selatan ya Pak Agus ya. Kira-kira Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau ini dengan MKKS apa yang bisa dijadikan jalin kerjasama Pak Agus? Ya kalau secara hierarki memang kita ini di bawah naungan Dinas Provinsi Sumatera Selatan, artinya di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tapi tidak ada semacam kerjasama dengan pihak-pihak lain, itu yang namanya mungkin kerjasama lintas sektoral, mungkin kita karena kita berada di Kota Lubuk Linggau, paling tidak kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah, seperti mungkin mengadakan peringatan 17 Agustus bersama, kemarin mengadakan lomba gerak jalan, pernah juga mengikuti seminar yang diadakan Provinsi Kota Lubuk Linggau, pernah juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernuansa pendidikan yang mensukseskan program pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mengajukan pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Artinya kita dengan Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau hanya bermitra bagus ya, bermitra. Sementara kita secara hierarki tunduk di MKKS Provinsi. Kalau kaitannya dengan menurut Pak Agus, kacamata pendidikan sekarang gimana Pak Agus? Ya kalau pendidikan di Kota Lubuk Linggau ya alhamdulillah, artinya ada semacam progress report, artinya ada kemajuan di output yang dihasilkan di pendidikan. Tapi mungkin ada permasalahan yang mungkin dihadapi di Kota Lubuk Linggau ini. Karena secara proporsional jumlah sekolah SMA SMK swasta dan negeri itu tidak berbanding dengan output yang dihasilkan SMP SMK. Artinya dengan jumlah sekitar 6.000 output SMA ini, dengan daya tampung SMA SMK di Kota Lubuk Linggau ada penumpukan. Di situ penumpukan itu yang kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang di pinggir tidak dapat siswa. Nah itu perlu kami harapkan dengan sangat kepada pihak pengambil keputusan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengelola ini. Artinya ada semacam bagian tugas dalam PPDB, jangan sampai ada penumpukan di sekolah-sekolah besar, atau bahkan ada yang sekolah yang sudah tidak ada lagi ruang rombel, ruang kelas, tapi masih diadakan karena tadi banyak sekali saya tidak menyalahkan kepala sekolah, ada semacam intervensi pihak yang punya kekuasaan. Nah, itu ada semacam ketidakberanian dari Pak Solah tadi. Artinya perlu memang kita evaluasi, ada semacam pembagian yang jelas dalam penerimaan siswa baru, jangan sampai ada menumpuk di sekolah-sekolah tertentu, dan artinya sekolah-sekolah pikiran juga dapat kebagian walaupun tidak begitu banyak, paling tidak dia bisa menampung siswa yang misalnya seperti di SMA Negeri 7 outputnya misalnya sekarang tamatannya 50. Nah sekarang yang dapat cuma dapat 3 siswa, 4 siswa, artinya ada semacam ketimpangan. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada semacam batasan di sekolah-sekolah besar. Nah, mungkin kami juga memberikan semacam informasi masukan dari pihak dinas untuk memberikan semacam pembatasan di sekolah-sekolah yang besar itu, supaya ada semacam distribusi yang jelas. Mungkin itu salah satu permasalahan. Kita tahu bahwa di Kota Lubuk Linggau ini Pak Agus ada 4 SMK, ada 9 SMA negeri khususnya, lebih kurang ada 16 SMA swasta dan 2 SMK swasta barangkali, lebih kurang seperti itu. Karena kadang-kadang penerimaan peserta didik ini juga tidak berbarengan Pak Agus. Dari madrasah aliyah negeri sudah duluan, juga dengan SMK yang pola penerimaannya sangat berbeda. Kalau menurut Pak Agus mana seperti itu? Ya, artinya mungkin selama ini tidak ada semacam koordinasi karena itu beda antara instansi. Kalau madrasah aliyah itu di bawah naungan Kementerian, kalau di SMA SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tidak adanya koordinasi itu artinya termasuk jadwal schedule atau PPDB tidak ada jadwal yang sama. Artinya ada semacam yang duluan itu. Nah, mungkin saya mengharapkan juga pihak-pihak terkait terutama Kementerian dan Dinas Pendidikan satu bangku untuk membahas masalah PPDB ini, jangan sampai ada ketimpangan penerimaan siswa barunya tadi. Mungkin itu. Kembali ke cerita PSB Pak Agus. Sementara ini masyarakat Kota Lubuk Linggau khususnya mindset pola pikir mereka bahwa setiap sekolah yang ada di Sumatera Selatan adalah gratis.
kita mau memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sekolah gratis itu tidak selamanya kita pakai. Kenapa? Karena keuangan daerah kadang-kadang tidak bisa memberikan pembayaran untuk guru-guru kita yang honor. Nah, menurut Pak Agus, kira-kira butuh nggak kita misalnya dengan perpanjangan tangan dari komite untuk memberikan kontribusi bagi tenaga pendidikan atau guru seperti itu, Pak Agus? Jadi saya pikir itu bagus sekali masukan itu, paling tidak ada semacam mungkin ketimpangan informasi dari orang tua siswa dengan pengelola pendidikan dan tidak dalam dinas pendidikan dan sekolah-sekolah. Memang ada gitu dana sekolah gratis, dana sekolah gratis dan dana BOS. Nah, kenyataan di lapangan dana sekolah gratis dan dana BOS itu tidak mencukupi untuk biaya operasional sekolah. Contoh yang paling konkret, dana sekarang namanya dana PSB. Pendidikan sekolah berkeadilan. PSB itu ganti PSD. Iya. Dana pendidikan sekolah berkeadilan. Dana berkeadilan. Nah, pendidikan sekolah berkeadilan itu kalau kita kalkulasikan per kepala kalau tidak salah sekitar 65.000. Nah, tapi kenyataan di lapangan sampai saat ini sudah hampir 6 bulan tidak ada semacam pencairan dana itu. Sementara sekolah-sekolah yang menampung guru-guru honor termasuk staf-staf tenaga pendidikan yang honor itu sumber gajinya dari PSB itu, jadi ada kendala itu. Saya tidak tahu PSB ini masih cair atau tidak. Dan termasuk juga dana BOS juga tidak bisa diperuntukkan untuk biaya sifatnya untuk honorer. Kecuali kalau diandon NUPTK. Nah, kalau tidak ada NUPTK itu sementara, artinya ada semacam ketimpangan, dana tidak mencukupi dana sumber dana dua tadi, ditambah lagi PSB tidak cair. Yang perlu kita menggali sumber dana yang memang dimungkinkan untuk menggali dana dari masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa. Seperti termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023 nomor 20 tahun 2023 ada di situ peran komite sekolah untuk menggali sumber dana dalam menunjang pendidikan di sekolah. Nah, mungkin untuk menutupi tadi kita perlu itu tadi, tapi dengan catatan jangan sampai ada kesan orang tua atau orang siswa yang tidak mampu tidak bisa bersekolah karena ada pungutan-pungutan tadi. Artinya ada semacam subsidi silang supaya ada orang yang mampu bantu orang tadi. Jangan sampai sekolah ini tadi artinya ada semacam kemunduran kalau tidak ada sumber dana tadi. Sampai saat ini gaji guru-guru honor itu hampir 3-4 bulan belum gajian, tapi tidak ada dana itu. Termasuk tenaga pendidikan juga belum bayar gajinya, kan dananya belum cair. Saya tidak tahu cair apa tidak dana PSB itu. Mudah-mudahan cair, Pak Agus. Artinya kita bisa jadi akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wali murid. Ada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000. Ya, Permendikbud itu. Permendikbud nomor 75 tahun 2021 atau 2016. Sehingga mindset yang selama ini orang tuanya merasa setiap sekolah itu gratis, setidaknya terbuka, bagus ya. Artinya dengan dana yang sering terlambat, dengan adanya bantuan dari komite bisa tertanggulangi barangkali seperti itu, bagus. Support dalam pendidikan ini. Kalau kita ambil sampel saja di sekolah-sekolah yang memang favorit, terutama sekolah-sekolah yang standar nasional lah, seperti di 17 Palembang, memang outputnya bagus, artinya tamatannya juga bagus. Karena di situ ada kontribusi dari orang tua siswa, dia sampai belajar suri, mungkin atau belajar tambahan, mungkin les bahasa Inggris, yang lain. Nah, kalau itu diadakan, tidak akan bisa menutupi sekolah untuk mengadakan jam-jam suri itu. Nah, itu salah satu contoh konkretnya. Sekolah-sekolah yang favorit itu biasanya dia ada sumber dana dari masyarakat untuk support supaya sekolah itu benar-benar berkualitas dan mampu bersaing memang. Kita lihat aja outputnya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini sekolah kita yang hanya mengandalkan dana yang mungkin tersendat-sendat, kalau dana sumber dana lain tidak ada, sekolah jadi stagnan, nanti vakum. Tidak bisa meningkatkan, agak lambat meningkatkan kualitasnya. Mungkin itu. Baik pemirsa, kita sudah bekerja sambil bercerita dengan Pak Agus. Kita tahu bahwa sudah tahun keempat SMA, SMK di Kota Lubuk Linggau tidak memungut komite, Pak Agus. Artinya mungkin
ada program ke depan, kita akan bekerja sama dengan komite dan orang tua untuk menanggulangi, untuk menanggulangi, karena kita mungkin kasihan dengan guru-guru honor, tenaga pendidikan yang honor yang belum kita katakanlah kita berikan support untuk mereka. Seperti itu, bagus ya. Jadi kira-kira program apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pemahaman dengan orang tua dari siswa, bagus? Ya, perlu mungkin sosialisasi dengan orang tua siswa. Artinya memang ada sumber dana yang diperlukan untuk sekolah ini, sumber dana dari masyarakat itu dalam ini orang tua siswa. Memang kadang-kadang karena sudah ada semacam mindset di masyarakat dengan pendidikan sekolah gratis ini, semuanya gratis. Padahal di lapangan tidak akan tertutup di sekolah hanya mengandalkan sumber dana-dana itu. Dan lebih parah lagi sekarang sumber dananya banyak yang sedang macet. Sementara sekolah tidak ada istilah gara-gara dananya macet sekolahnya libur, tidak. Nah, itu mungkin kendala di lapangan. Nah, di situ ada semacam ketimpangan antara informasi masyarakat tidak sampai tahu kondisi di lapangan. Artinya semuanya sekolah gratis. Memang kesalahan juga sekolah gratis ini saya lihat itu dulunya sebelum-sebelumnya dulu memang ada semacam kepentingan untuk kendaraan politik sebagai vote getter untuk mendapatkan suara supaya masyarakat milih sekolah calon si A itu dengan sekolah gratis, kita tidak bayar sekolah itu. Sementara ketika di lapangan selingkungan pendanaannya banyak kendala yang ditemukan, bagus ya. Sumber APBD atau provinsi itu tidak akan bisa tercover dengan sumber dana sebesar itu. Memang perlu sekali dana dari masyarakat itu, tapi dengan catatan ada semacam subsidi silang. Kalau orang tua tidak mampu, tidak bisa kita paksakan. Kalau orang tuanya mampu, kenapa tidak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan anak-anak yang sekolah disebut. Itu perlu memang ada semacam tambahan-tambahan belajar. Itu perlu biaya memang. Ya, karena kadang-kadang dana BOS yang dibantu oleh pemerintah tidak mencukupi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah-sekolah, bagusnya. Mungkin kita bisa juga memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana dana komite ini bisa kita lakukan untuk memberikan support untuk guru-guru honor atau guru-guru tenaga pendidikan seperti itu, bagus ya. Ya, paling tidak untuk menutupi PSB yang selama ini mungkin PSB ini tidak cair lagi. Paling tidak yang tertutup itu dana untuk membayar honor guru, membayar mungkin bisa belajar tambahan sore itu perlu sekali. Karena anak-anak sekali nanti ketika sekolah cuma batas sekolah sampai jam siang, sementara di luar dia banyak berkegiatan yang negatif. Nah, kalau kita tambah lagi bisa belajar tambahan, itu ada semacam nilai plus untuk anak-anak, dan yang paling penting sekolah juga akan berkualitas dengan ada. Tapi itu tadi ada support dana dari masyarakat. Ya, kadang-kadang dana-dana yang dibantu oleh pemerintah melalui BOS tidak bisa karena ada khusus untuknya untuk dikeluarkan, bagus ya. Ya, memang dalam dana BOS itu ada semacam kodasasi 8 item. Ya, 8 item. Dalam pengelolaan dana itu namanya RKS. Dan itu tidak bisa di otak-atik karena itu agak berisiko, karena itu uang negara. Kalaupun ada kesalahan, konsekuensi hukum memang. Iya. Nah, itu tadi misalnya untuk pelajar tambahan tidak bisa tercover dana BOS atau dana PSB, termasuk juga honor guru tak akan bisa tercover semuanya dari dana BOS. Artinya memang perlu kita memberikan pencerahan atau mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya wali murid, tentang dana komite yang bisa memberikan tunjangan dalam kegiatan pendidikan yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya. Supaya tapi dengan catatan sekolah juga ada semacam pengelolaan yang transparan supaya masyarakat ada semacam nilai trustnya terhadap sekolah makin meningkat. Selama ini kan kesannya katanya sekolah itu hanya akal-akalan untuk mencari dana, padahal kalau di lapangan yang benar sekarang itu kurang dana. Iya. Mungkin itu. Baik pemirsa, kita sudah bekerja sambil bercerita dengan Pak Agustin Nizar sebagai Ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kota Lubuk Linggau, dan pada kesempatan bagian ini kita barangkali memberikan support kepada koja kita milik SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Dan kalau memang pada kesempatan yang akan datang, pada pemirsa atau pendengar di kesempatan ini, jangan lupa share, like, dan subscribe
Koja kita bekerja sambil bercerita di SMK Negeri 1 Kuala Lumpur. Pada kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih Pak Gus sudah berkenan hadir memberikan kojaan sambil kita bercerita tentang pendidikan, tentang cara kerja MKKS yang ada di Kota Lubuk Linggau, dan harapan kami mudah-mudahan dengan koja kami hari ini dapat didengar oleh wali murid khususnya, bahwa kami sebagai pendidik ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak Bapak di SMA, di SMK yang ada di Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Kami kembali ke studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.